Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Septiani Juanda dengan NPM 2211000188. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Disimak ya videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut apa itu unsur-unsur pendidikan Islam, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pendidikan, pengertian dari ilmu pendidikan Islam, dan pengertian pendidikan Islam itu tersendiri. Nah, pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri merupakan usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan memperoleh kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pengertian ilmu pendidikan ini ada menjadi 3 bagian. Yang pertama, at-tarbiyah, yaitu untuk bertambah, memperbaiki, menguasai, dan menjaga, memelihara. Yang kedua, yaitu at-ta'dib, yang mempunyai arti pengenalan, pengakuan, dan pembinaan ke arah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu taklim, mempunyai arti pembinaan atau pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan penambahan amanah. Dan selanjutnya itu ada ilmu pendidikan Islam. Nah, ilmu pendidikan Islam tersendiri yaitu suatu wadah yang membahas tentang teori-teori, metode pendidikan, dan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan dari pendidikan Islam tersendiri itu yaitu untuk menciptakan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan visi dan visi ideal, yaitu untuk menciptakan rahmatan lil alamin dan untuk mencapai kehidupan berbangsa, bernegara, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pendidikan Islam. Yang pertama itu ada yang namanya peserta didik. Nah, peserta didik ini sendiri merupakan yaitu murid, siswa, siswi, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari peserta didik ini sendiri merupakan orang-orang yang menginginkan pendidikan, orang-orang yang ingin berkembang, perubahan, dan memerlukan bimbingan dalam bentuk struktural proses pendidikan. Nah, ciri-ciri dari peserta didik itu yang pertama, insan yang unik, yang kedua, memiliki potensi fisik yang khas, yang ketiga, individu yang sedang berkembang, yang keempat, membutuhkan bimbingan dan perilaku manusiawi, dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mandiri. Nah, selanjutnya itu ada pendidik. Nah, di mana pendidik ini merupakan masuk dalam kategori unsur-unsur pendidikan. Nah, pendidik ini contohnya seperti guru, dosen, ustadz, dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari pendidik ini sendiri yaitu untuk memelihara, merawat, dan memberikan latihan agar seseorang mampu memiliki ilmu yang bisa diharapkan. Selanjutnya itu ada yang namanya metode pendidikan Islam, yaitu metode pendidikan Islam ini umumnya prosedur untuk penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya konteks yang mempengaruhi pendidikan. Nah, konteks yang mempengaruhi pendidikan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, media atau alat, yang kedua lingkungan pendidikan. Nah, alat ini sendiri atau media ini tersendiri yaitu merupakan suatu sarana prasarana untuk membantu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Alat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu alat preventif, yaitu adalah alat yang dimaksud untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dikehendaki. Contohnya seperti memberikan hukuman kepada siswa, peringatan, bahkan larangan. Dan yang kedua itu alat kuratif, yaitu alat kuratif ini adalah untuk memberikan ajakan, contohnya seperti motivasi, dorongan, nasihat. Dan yang ketiga itu adalah interaksi antara
pendidik dan peserta didik, yang dimana ini terjadinya timbal balik untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat atau yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Nah, lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi peserta didik ini karena dia pertama kali mendapatkan pendidikan itu dari seorang ibu, dari keluarganya itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sekolah, di mana sekolah ini merupakan yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan titik dalam kemajuan suatu zaman. Dan yang terakhir itu ada masyarakat, yang dimana ini fungsi dari masyarakat itu sendiri merupakan pusat yang tergantung taraf kepada perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Itulah video mengenai unsur-unsur pendidikan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.